A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Baik, pertama sekali kita bersyukur kembali kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, salah satunya nikmat mata sehingga kita masih dapat melihat. Bayangkan andai hari ini Allah cabut nikmat mata, tak bisa kita melihat. Sedikit saja rabun kita, susah untuk melihat. Tapi saya yakin ini semuanya matanya sehat-sehat ya. Sehat matanya kan? Sehat. Ya, saking sehatnya kita bisa mengintip. Ya, mengintip Al-Qur'an. Mengintip pelajaran. Ya. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini malam Abi akan khususkan untuk penekanan di dalam pembelajaran ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran yang baik dan benar itu. Mulai dari sangat dasar, kita akan ulang kembali. Baik. Ya. Jadi ini kan saya hidupkan kamera kan, divideokan kan gitu. Nah, saya berusaha juga untuk mengempeskan perut ini. Ya, kalau sempat ketahuan nanti perutnya bunyi kan nggak enak juga ya kan. Udah, paham-paham aja lah ya. Baik. Ada pelajaran penting yang sangat banyak sekali kita temui dalam Al-Quran, itu hukum tajwidnya. Kata Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartil. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu siapa yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Inilah manusia terbaik kata Rasul. Itu sebagai penghantar ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya ada bawa 3 spidol. Ya, 3 akan kita coba. Mana nanti yang nggak jelas, kita ganti yang jelas. Ya, kita hidup ini yang jelas-jelas saja lah. Ya. Kalau begitu, jelas dalam bahasa Arab namanya idhar. Kita akan mulai dari idhar. Apa itu idhar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa itu izhar? Jelas. Ya, jelas. Tapi maksud dari izhar itu apa? Ketika nun mati bertemu dengan semua huruf izhar. Ada berapa huruf izhar? 15. 15. Ada 6. Nah, maka nanti yang belum lengkap catatannya lengkapi malam ini juga. Oke, saya akan gambarkan dengan sangat jelas. Ya. Baik. Saya akan mulai dari sini, pelan-pelan ya. Nun mati dan tanwin. Saya ulang sekali lagi. Ini bab yang pertama yang kita pelajari dalam pelajaran tajwid. Ya. Dan sekaligus kalian perhatikan gimana cara saya mengajar. Nah, kalau ada yang baik yang bisa kalian tiru, suatu saat kalian yang akan mengajar sama adik kalian. Saya bilang itu, enggak saya lagi, tapi kalian. Masing-masing di kelas masing-masing, ya. Ipan di kelas itu, ya. Akbar di kelas sana, yang putri juga gitu. Bunga di kelas situ umpamanya, Liza di kelas sana gitu. Jadi kalau bisa kalian sudah paham, alhamdulillah. Malam ini lebih menguatkan, memperdalam pemahaman kalian sehingga kalian mampu untuk memahamkan sama orang lain. You understand? Yes. Paham Tum? Paham. Baik. Nun yang berbaris mati dan tanwin. Tanwin ketiga, tanwin patah, tanwin kasroh, tanwin dhamma. Baik. Hukum tajwidnya ada 4. Nah, ini udah mulai nggak jelas nih. Ya. Yang pertama ada namanya izhar. Ya.
Yang kedua ada namanya ikhfa dulu ya, boleh. Ikhfa. Begini tulisan Arabnya. Kemudian yang ketiga ada namanya idgham. Yang terakhir ada namanya iqlab. Nanti kalian bikin di sini keterangannya. Izhar, tulisan apanya kayak mana ya? Tulisan apa namanya itu? Tulisan Latin. Izhar ini yang harus diam kan Recok bilang. Izhar ini yang harus kalian kuasai huruf-hurufnya. Harus ditransfer dia dari kitab ke dalam kepala kita. Ya. Izhar ini cuma 6. Ini yang harus kalian hafal ini. Ya. Izhar hurufnya ada 6. Yang pertama ada huruf alif. Ya. Yang kedua ada huruf ha kecil. Yang ketiga ada huruf kha. Yang keempat ada huruf ain. Yang ke berapa? 5 ada huruf ghain. Yang keenam ada huruf ha. Ya. Contoh. Man amana. Ya. Ada nun mati, ada berjumpa alif. Man amana. Ya, contohnya lagi. Contohnya batan. Ini kalian cari dalam Al-Quran betul ada. Ini contoh simpel biar kalian mengerti saja. Ya. Batan hadah misalnya. Ya, ini jelas. Enggak boleh cara bacanya itu kalian ikhfakan. Bataha, enggak boleh. Tapi harus dijelaskan, diizharkan. Tanha. Paham ya? Begitulah seterusnya. Ini makhraj hurufnya kalian pelajari. Alif, gimana cara mengeluarkan hurufnya? Ini ha kecil. Ha. Kha. A. Allah. Ha. Nanti kalian suruh sama adik kalian. Ya. Coba cari dalam melakukan contoh-contohnya. Contoh alif, cari 5. Oh ini 3, 5. Perasaan saya nggak pernah nyiksa kalian segitunya kan. Tapi nggak apa-apa lah. Itu cara kalian biar lebih paham dari kalian nanti. Contoh ha, cari 10 misalnya. Contoh kha, cari dalam Al-Quran sampai dapat. Ada yang itu kan tulis terus ya kan. Baik. Paham ya, izhar ya? Paham ya? Kalau nggak paham juga hampa jadinya. Ya. Ikhfa ini yang agak banyak. Ini kalau nggak kalian kuasai, ya bahaya sekali. Ya. Kenapa? Kesentuh? Iya. Nggak apa-apa ya. Nggak sengaja. Oh, yang penting masih merekam. 4 menit sudah. Ya. Ikhfa ini hurufnya ada 15. Yuk, kita tulis. Yang pertama huruf ta. Yang kedua huruf ta. Yang ketiga huruf ja. Iya, ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setiap ada ini nun mati dan tanwin, ketika bertemu dengan huruf yang 15 ini, cara bacanya samar-samar. Macam mana bunyi samar-samar itu? Makanya artinya harus kalian paham. Kalau ini tadi artinya adalah jelas, ini artinya samar-samar. Ini artinya memasukkan. Ini artinya membalikkan. Ya. Dah, kalau ini hurufnya cuma satu, ya, huruf ba.
Kalau ini nanti terbagi dua. Ya. Ini terbagi dua. Ada namanya idgham. Ini kita kasih kelam dulu sedikit ya. Bi gunnah. Ada juga bila gunnah. Bi gunnah bila ini cuma 4 hurufnya. Ya. Oh, waw duluan. Ya. Waw. Mim. Nun. Bila gunnah cuma 2. Lam. Oh. Ini artinya dengan dengung. Ini iya, dengan tidak berdengung. Tak dengung. Ya, ini membalikkan. Ya. Baik, sampai sini bisa dipahami. Bisa dipahami. Bisa dimengerti? Oke, kita masuk ke contoh yang ini dulu. Kita masuk ke contoh yang ini, ya. Jumpa sama nun mati, jumpa sama tanwin setiap kalian membaca Al-Quran, pasti itu, ya. Ayo, coba kita baca. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fi hudal, ya. Itu kan gini dia bunyinya. Ya, hudan lil. Ya, hudan lil muttaqin. Tapi karena ada ini namanya tanwin, ingat setiap kalian naik kereta, apa yang harus kalian perhatikan ketika naik kereta? Mana tikungan? Mana tikungan? Mana lubang? Mana jalan rusak? Ya kan? Ya. Setiap lubang, setiap jalan rusak, setiap tikungan, setiap ada orang di depan, itu hal yang sangat sensitif. Kalau kita nggak perhatikan itu, nabrak kita. Berarti siapa yang salah? Kita. Ya kan? Ya. Hari ini saya mengarahkan kalian untuk lebih sensitif, untuk lebih memperhatikan ketika ada 2 saja, ya, nun mati dan tanwin. Setiap ada nun mati, setiap ada tanwin di dalam Al-Quran, berarti ada hukum tajwidnya. Kalau tanwin bertemu dengan huruf lam, contoh ini, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil. Hudan, tanwin. Hudal li, nggak boleh dengung. Dimasukkan tadinya tanwin ke dalam huruf lam. Inilah yang dimaksud dengan memasukkan idgham, dengan tidak berdengung. Paham ya? Cara bacanya jangan hudal, salah. Ya, hudan li, salah. Yang betul hudal li, langsung. Nggak ada harokat di situ. Paham ya? Kalau misalnya dengan berdengung, kalau misalnya dengan berdengung, boleh nanti dengungnya panjangnya 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kita lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masuk lagi huruf tajwid berikutnya. Apa itu? Ikhfa. Tulisannya nah, ada nun mati. Balik kemari. Nah, cara nengoknya gitu. Makanya ini harus di kepala kalian. Ya, harus tertabelkan, harus terangkakan, harus update selalu dalam kepala kalian. Ya, balik kemari. Oh, ada nun mati. Sensitif berarti. Dia punya hukum tajwid pasti. Oke, ingat lagi, nun mati. Huruf apa yang ada nun mati? Huruf apa yang bertemu dengan lihat, ada huruf fa. Fa ini, ingat, huruf fa di mana?
Kemari dia rupanya. Ini kemana? Ikhfa. Berarti hukum tajwidnya ikhfa. Arti ikhfa? Samar-samar. Cara bacanya di antara bunyi M dan bunyi M. Boleh panjangnya 2, boleh 4, boleh 6. Yunfiqun. Gitu dia. Paham ya? Paham. Kalau misalnya kalian baca yunfikun, salah. Yupikun, lebih salah lagi. Yungpikun, salah. Yang betul sama samar. Yunfikun. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzi. Apa itu yang ada? Unzi. Nun mati lagi bertemu dengan unzila ilaika wa ma. Ini dia tulisannya itu. Nun mati lagi. Huruf za berada di mana dia posisinya? Iya, jadi kalau ini sudah kalian kuasai, boy. Kalau ini sudah kalian kuasai, ya. Andai kata ada orang membaca Al-Quran, tidaklah kalian hafal itu ayatnya, tapi kalian kenali makhrajal hurufnya, kalian hafal ini, tahu kalian membilangkan, oh salah wa itu cara bacanya. Paham ya? Ini dulu transfer yang ada di papan tulis ke buku kalian. Setelah ada di buku kalian, transfer ke otak kalian, masukkan ke dalam kepala kalian. Kenapa? Al ilmu fis sudur laisa fis sudur. Ilmu itu di dada, bukan di buku. Paham ya? Paham. Oke, catatlah biar mudah paham. Bolak balik dari tadi itu aja. Udah apa? Yang udah ada, ya alhamdulillah, nggak payah tak. Nanti bisa paham. Oke, nanti sesekali akan saya bawa kalian ke tempat Ustaz Jul. Ya, ke tempat Ustaz Jul. Doakan nanti ada, jangan dulu. Doakan nanti ya. Ada rezeki dan kemudian nanti mobil kita di rumah standby. Saya akan bawa beberapa orang. Kita akan berkunjung ke tempat pembelajaran Al-Qur'annya Ustadz Jul. Di sana ada anak-anak SD ya, yang cikal bakal nanti bakal masuk pesantren. Kalian nanti saya bawa. Tapi sebelum saya bawa, saya tantang dulu kalian untuk maju ke depan menjelaskan ini. Jadi saya tahu kualitas siapa yang bisa dibawa. Kalau udah saya bawa itu, apalagi pakai mobil dibawa, ya kan? Pasti ada nanti hadiah. Ya, pasti itu. Enggak, khusus untuk ini, yang dua ini, nun mati dan tanwin. Ya, khusus untuk nun mati dan tanwin. Dan 4 hukum tajwid ini kalau berhasil kalian jelaskan beserta dengan contohnya, maka disiapkan bahan. Siapkan bahan contoh man a, man ha, man kha, man a, man gha, man ha, mata, masa, maja, mada, maza, maza, masa, begitu seterusnya. Ya. 3 aja contoh untuk diikhfa udah sahnya itu. Kemudian untuk yang idgham nih ya wa min nun miwara itu contoh. Seharusnya dibaca minwa karena masuk idgham di gunnah miwara. Kan ada tuh ayat Al-Qur'an. Silakan ambil contohnya dari juz amma, dari juz 30 tuh. Banyak sekali yang bisa dijadikan contoh. Apalagi Pak, banyak sekali contohnya itu. Ambil 3 aja contoh untuk sekedar menjelaskan. Ini karena udah berulang-ulang kali saya jelaskan, ya. Berapa kali udah saya ingat kalian?
Dua. 2. Habis berapa kali, Bis? Saya kira udah 3 kali. Ya kan? Saya 2 kali. Mungkin waktu pas yang ke pertama tuh kamu nggak hadir mungkin. Hadir. Ya. Kemarin kan yang nulis. Kan hadir. Oh, sama ini 3 berarti. Ya. Enggak. Hah? Perasaan saya 2 namanya. Ketiga. Ketiga saya jelaskan. Di kelas sana masih. Oh iya di kelas. Kan? 3. 3. Ketiga kali ini saya ulang penjelasan. Bilangnya Jadi ini malam hanya sekedar untuk mengulang kaji ya. Nanti kita akan tambah. Kalau ini sudah paham kalian, minimal 80% saja di antara kalian sudah memahami. Taruhlah yang masih ikro nih macam si Ari, ya, macam si Fadil, mereka belum paham. Saya maklum. Tapi kalau nanti mereka ternyata paham, luar biasa sekali. Ya kan? Dan nanti setelah ini selesai kalian pahami, kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya. Nanti ada min mati bertemu dengan apa, itu hukum tajwidnya apa. Nanti ada namanya mat. Ya. Mat itu ada banyak sekali. 2 dia. Ada mat tabi'i, ada mat far'i. Kalau mat tabi'i itulah yang kalian hafal dengan pasangan-pasangannya. Baris patah pasangannya apa? Baris kasroh pasangannya apa? Baris dhammah pasangannya apa? Kan gitu. Kalau mat far'i ini ada 14 turunan pembahasan. Ada mat lazim, musaqqal kalimi, mukhaffaf kalimi, ada mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil, ada mat iwad, ada mat silah tawilah, ada mat silah qasirah, ada mat badal, ada mat tamkin. Banyak sekali. Tamkin. Ya. Banyak, ada 14 dia, 14 cabang. Dan setiap cabang beda-beda. Sudah pernah belajar sampai sejauh itu? Tapi sebelum pernah. Nanti kita akan cobakan, ya. Ada tanggal mainnya. Yang penting Abi, tidak tolong sama Abi, bantu Abi. Pahamkan kawan-kawan yang lain yang belum paham, oke? Kalau yang belum paham, kasih paham. Belum pun dicatat gitu. Sudah? Kalau sudah, kita lebih cepat nanti. Kita akan lanjut masuk ke min yang berbaris mati. Baru nanti kalau sempat, ini malam, kalau nggak sempat, malam berikutnya kita akan lanjut ke idgham. Ada idgham mutajasinain, mutaqarribain, mutamathilain, ya. Nanti ada turunan-turunan pembahasan yang lebih detail ya, beserta dengan contoh-contohnya. Masya Allah. Seingat saya kalau idgham mutamathilain, mutajasinain itu baru sekali saya jelaskan ya. Ya. Nanti akan masuk yang kedua biar lebih mendalami. Dah siap? Belum. Jangan begitu. Mereka pun nggak ngerti. Aku harus kita pakai mikrofon ya. Harus. Nanti Abi maju-maju untuk kayak kesini-kesini gitu. Kita lagi ngaji, mereka tutak gitu ya. Iya, Siapa Abi. Nggak tahu saya. Itu. Abi itu cuma 4 dah. Mana? Ya itu. Yang ini. Nah. Ya, waw, min, nun. Kalau yang bila gunnah 2, lam sama ro. Abi itu Abi. Mana? Itu. Yang mana? Nih. Tunjuk. Mana dia? Oh, itu. Ya, ini enggak. Ini penjelasan. Ada apa sih? Ini loh. Nah. Ya. Wah. Nah. Sudah? Belum, Abi. Satu lagi kan satu. Ya, buat semua subscriber saya mohon bersabar ya, karena mereka sedang menulis, jadi kita mohon tunggu sebentar baru kita lanjut lagi ya. Keren yang bilang oke.
Lah sama Tapi roh. alhamdulillahnya ya saya mengajar ini tidak hanya disaksikan oleh santri-santri apa. Saya lagi ngomong ini, kamu ganggu saja. Apa? Oh nggak nampak? Ya, sorry lah. Juga ada santri ya, ada laki-laki dan perempuan, dan juga ada di sana bidadari surga saya yang juga ikut belajar ternyata. Antara belajar dengan memantau anak-anak ya. Ini santri laki-lakinya guys. Pakai guys. Ini yang putri, santriwatinya. Nah, itu yang baju merah. Bidadari surga saya. Amin, Allahumma amin. Ini dia yang dicatat sama anak-anak. Loh, ternyata nggak jelas ya? Enggak, agak buruk. Agak buram. Oke, kita matikan dulu. Diem Laurel. Gini temannya. Ini yang dicatat anak tadi ya, mohon maaf. Saya belum sanggup mengupdate kamera saya. Ini masih pakai HP Samsung ya, memang kelemahan Samsung tuh kalau siang cerah, kalau malam buram. Ini yang dicatat sama anak-anak. Ini mati dan tanwin. Ini izhar, ini ikhfa, ini dawam, ini iklab. Ini huruf-huruf izhar. Ada 6. Ini ikhfa ada 15. Ini belkom, artinya memasukkan. Ada 2 bagian, birunah 4 huruf, ya wa mim nun, dan bila gunnah lam dengan ro. Kemudian iklab hurufnya cuma 1, huruf ba. Contohnya mim ba'di. Sudah? Dah. Baiklah. Ternyata kamera kita tidak. Dia ada nembak. Siapa? Maaf. Pak Cik Wed.